Nah, selamat malam semua. Judulnya Terjatuh dari Langit ya. Nah, jadi malam ini itu judulnya adalah Terjatuh dari Langit. Sebenarnya ini muncul dari sebuah diskusi dengan teman-teman mengenai ayat ini, Bapak Ibu ya. Ada orang tanya kepada saya, Pak Michael Sony, setan itu dibuat dari apa? Karena kepercayaannya mereka bahwa jin itu dari api ya, setan itu dari api. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada mereka, saya berkata bahwa tentunya berbeda, tentunya 100% berbeda ya. Tuhan kita tidak pernah menciptakan setan. Tuhan kita tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan kita tidak pernah menciptakan roh-roh jahat. Nah, nanti kita harus stick ya, kita harus tetap di pemahaman ya. Jadi kalau kita ngomong setan itu ada artinya sendiri, iblis itu ada artinya sendiri, dan roh-roh jahat itu ada artinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu keprihatinan pada saat saya sedang persiapan ini, ada saya mendapatkan satu pesan dari Tuhan dan itu buat saya dalam sekali. Tuhan bicara kepada saya secara pribadi seperti ini. Nah, mereka itu ya, kenapa kalau soal maaf ya, saya harus ngomong karena itu juga sesi saya di gereja-gereja Indigo contohnya. Wah, orang rame, rame sekali. Indigo, pocong ya, terus kemudian apa namanya kuntilanak ya, gendruwo ya, terus kemudian Nyai Roro Kidul itu jadi overexpose gitu dan luar biasa. Eh, Tuhan bicara dengan saya pada saat saya persiapan tuh unik sekali. Tuhan bilang, itu salah satu dari apa? Dari strategi setan untuk apa? Mengalihkan, ya, mengalihkan hal-hal yang remeh. Sekali lagi saya katakan itu hal-hal yang remeh yang sebenarnya bukan lawan kita. Bukan lawan kita. Kita masih ngomong susuk lah, santet lah, kesurupan lah. Sebenarnya Tuhan bicara pada saya untuk hal sesuatu, untuk hal itu dikatakan bukan itu. Ada sesuatu yang setan sedang kerjakan dan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar penampakan-penampakan ada. Yang ada fenomena-fenomena yang ada. Jadi itu lebih dari itu dan harus diwaspadai bahwa satu oknum yang sangat luar biasa yang akan kita bicarakan malam ini adalah oknum yang usianya bukan ribuan tahun. Bukan ribuan tahun, Bapak Ibu. Bukan puluhan ribu. Bahkan kalau yang masanya sebelum dia jatuh itu triliunan tahun, itu sudah umurnya udah triliunan tahun. Bahkan ya, seperti itu juga roh-roh jahat. Nah, kita lihat dari mana sih sebenarnya asal roh-roh jahat, terus iblis dan setan itu. Nah, kita baca Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, nah ini poin yang luar biasa. Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Ya, supaya kita beroleh hidupnya. Lanjut lagi. Nah, kalau dikatakan bahwa Allah adalah Bapa dari segala roh, artinya Bapak Ibu, semua makhluk yang memiliki roh itu berasal dari Allah. Termasuk setan, termasuk roh-roh jahat. Tapi ingat ya Bapak Ibu, Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan tidak menciptakan roh-roh jahat ya. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Nah, ini jelas Saudara. Ini jelas sekali. Nah, tidak ada roh yang berasal dari sumber lain, ya. Itu termasuk malaikat, ya. Tidak ada roh yang berasal dari sumber lain, hanya dari Allah yang disebut Bapa segala roh. Nah, ini luar biasa. Kalau dikatakan bahwa Allah adalah Bapa segala roh, sumber dari semua roh yang ada di dunia, termasuk manusia, artinya semua makhluk yang memiliki roh berasal dari Allah. Nah, saya tuliskan di sini nanti akan deskripsikan apa mereka, siapa mereka, malak ya, serafim, kerubim. Nah, malak itu malaikat ya, serafim, kerubim, Hilal bin Sahar, Melkisedek ya, dan manusia. Kita ngelihat semua berasal dari Bapa. Nah, kita ngelihat lebih jelas lagi, ada julukan untuk roh-roh yang berasal dari Bapa, ya. Ada julukan roh-roh yang berasal dari Bapa.
Ayub 1 ayat 6 ini kalau cara bacanya tidak benar, artinya pasti tidak benar. Ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini ribut anak-anak Allah. Ini siapa? Sama seperti pada saat keturunan Set kawinlah anak-anak manusia dengan anak-anak Allah. Itu pun ribut. Akhirnya muncul kata-kata, wah ini bangsa raksasa. Nah, anak laki-laki atau putra dalam bahasa Ibrani itu ben. Penyebutan anak-anak Israel itu bene ya. Berarti orang Israel ya. Dalam bahasa Ibrani anak-anak Allah ya. Kalau kita baca pada suatu hari datanglah bene Elohim atau bene ha Elohim ya. Bene Elohim, bene ya. Berarti kalau disebut anak-anak Allah, anak-anak Allah, roh-roh yang berasal dari Allah. Dengerin bagian itu ya. Bene Elohim adalah orang yang disebut dengan kata bene, ben anak, itu punya hubungan yang dekat dengan Allah. Nah, saudara kan pasti curiga, kok di antara para malaikat, ya, para penghuni surga, tadi saya katakan ada malak, ada serafim, ada kerubim, ya. Nah, itu penghuni surga, ya. Ada datanglah iblis. Nah, setan itu ya berbuat salah, tetapi dia hanya dibuang, tidak dihukum, belum dihukumnya. Nanti saja kita jelasin ya. Makanya datanglah di antara anak-anak Allah. Dulunya si setan itu, dulunya Hilal bin Sahar itu adalah salah satu penghuni surga. Ya, kalau gitu kalau salah satu penghuni surga bisakah disebut anak-anak Allah? Nanti kita saksikan, kita lihat pelan-pelan. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa dari Allah diciptakan makhluk-makhluk surgawi, termasuk si setan, termasuk roh-roh jahat sebelum mereka jatuh, ya. Yang disebut dalam Ayub 1 ayat 6 sebagai anak-anak Allah adalah siapa? Kerub, ya, serafim, malaikat. Saya punya buku, punya kamus malaikat, Saudara. Punya kamus tentang malaikat angelologi, Saudara. Itu ketika saya beli beberapa tahun yang lalu di Amerika, saya ketawa sendiri. Dan nama-nama yang disebut itu panjang sampai bukunya tebel. Tidak ada sama sekali ditulis di Alkitab. Ya, nah adalah para kerub, para malaikat dan juga makhluk yang sebenarnya sangat indah, ya, yang diciptakan Allah, tetapi memberontak. Ini kenapa disebut indah, saudara? Namanya pun indah loh. Namanya pun indah sekali, ya. Dia ini namanya siapa? Hilal bin Sahar, yang kemudian menjadi setan atau iblis yang disebut juga Lucifer, ya. Setan, Satan, ya, dengan iblis diabolos itu sama pribadinya, ya. Tapi Alkitab kita bahasa Indonesia itu kacau, ya. Yang disebut dan setan-setan pun gemetar. Setan enggak pernah takut. Enggak pernah takut. Bayangkan saudara, Ayub 1 ayat 6, dia ada di situ saudara. Pada saat Yesus selesai puasa, dia mencoba Yesus. Ya, sampai ketika dia dikalahkan, akses dia untuk datang ke sesuatu yang ilahi itu terputus sama sekali. Jadi setan ini nggak goblok, saudara. Dinyanyikan begini, injak iblis dengan kuasa Allah. Kita bebas, dibebaskannya, kan gitu kan? Ya Bu Esther ya. Kan kayaknya setan iblis itu remeh nih. Yang gua apa namanya pembina remaja, setan tuh remeh, dikesankan setan remeh. Padahal ada agenda yang besar-besaran untuk membuat status setan seperti itu. Jadi seakan-akan, oh dia tuh sudah dikalahkan. Betul sudah dikalahkan di atas kayu salib. Tetapi saudara, sampai menjelang kedatangan Yesus, kalau yang ikut kelas saya dalam kitab Wahyu, kekuasaannya dibatasi. Kekuasaannya dibatasi. Jadi dia tidak bisa seperti dalam perjanjian lama. Tetapi dia masih berkuasa. Dia berkuasa untuk apa? Menyesatkan sebanyak mungkin orang sehingga orang-orang termasuk orang-orang Kristen tidak menjadi seperti Yesus. Terutama orang Kristen tidak menjadi seperti Yesus. Di sini poinnya. Ya, jadi sekali lagi saya katakan Tuhan ngomong sama saya bahwa apa? Fokusnya orang-orang tersebut hanya soal klenik, kesurupan, santet, pocong, genderuwo, kuntilanak, tuyul. Ya, seakan-akan melebih-lebihkan. Ya,
Sehingga lupa agenda setan yang utama adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Seperti itu. Wah, rusak saudara. 1 juta kuntilanak tidak akan menakutkan. Dibanding dengan apa? Satu pengajaran sesat masuk ke gereja dan merusak sendi-sendi gereja, merusak pikiran para pemimpin gereja. Sehingga gereja yang harusnya membuat jemaatnya berkemas-kemas untuk menjadi seperti Yesus, malah ngejar apa? Ngejar keinginan mata, keinginan daging, dan pemenuhan keangkuhan hidup. Makanya tuyul, gendruwo, Nyai Roro Kidul itu remeh, remeh sebenarnya ya, dilebih-lebihkan. Ini miris sekali ya. Pengakuan Yesus adalah Mesias ya pada waktu yang sama. Terus kemudian Yesus bicara di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan kemudian Pak Yesus bicara bahwa dia akan ke Yerusalem dan dianiaya, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pada satu waktu. Ya, dan yang peristiwa keempat ketika Petrus mencegah Yesus untuk naik ke kayu salib. Kerasukannya di situ lebih besar daripada sekedar kerasukan satu orang, kerasukan legion 6.000 sampai 7.000 roh di dalamnya. Itu remeh dibanding dengan apa? Satu roh yang masuk ke pikirannya Petrus. Makanya waspada ya kita ya. Waspada, bahaya. Sebelum Lucifer memberontak, ia juga salah satu dari makhluk surgawi. Karena salah satu dari makhluk surgawi, tentu juga bisa disebut anak Allah. Loh, pasti dong. Tetapi setelah dia memberontak menjadi setan atau iblis atau setan aja, ia tidak lagi berstatus sebagai anak Allah. Ya, jadi sangat keliru kalau ada orang mengatakan Lucifer adalah anak Allah. Enggak, dia bekas anak Allah. Ya, Lucifer adalah musuh Allah. Tetapi sebelum memberontak, tentu ia adalah makhluk surgawi. Namanya indah loh. Saya geleng-geleng kepala. Oh, namanya indah. Agung sekali ya. Makhluk surgawi yang termasuk atau tergolong sebagai anak Allah. Pelajaran berharga ini saya catat di sini. Betapa mengerikan keadaan seseorang yang mestinya menjadi anak Allah, tapi kemudian ditolak sebagai anak Allah. Karena apa? Karena pemberontakan. Hal ini bukan saja bisa terjadi atas Lucifer, melainkan juga bisa terjadi atas hidup kita. Ya, nah, yang tidak hidup sebagai anak Allah secara benar. Artinya tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah, Bapa yang sama dengan hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Ini panjang, jadi saya ini kan saja ya, saya skip aja. Hidup dalam pemberontakan kepada Allah bukan berarti selalu berkeadaan pelanggaran moral. Ini salah kalau orang bilang, oh memberontak kepada Allah itu berkeadaan pelanggaran moral secara umum atau melakukan kejahatan seksual, kejahatan yang macam-macam. Enggak, ya. Tidak mesti seperti itu. Banyak yang tidak malah, sehingga dipandang sebagai orang bejat dan jahat oleh manusia. Bisa saja Bapak Ibu Saudara, orang yang kelihatannya baik-baik, santun, bahkan kelihatan rohani, orang yang hidupnya di mimbar, tapi sebenarnya hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini tidak hidup dalam kehendak Allah dan mengisi hidupnya untuk kesenangannya sendiri. Bayangin saudara, saya tulis di bawahnya. Jadi bukan tidak mungkin ya, seorang rohaniawan, pendeta, aktivis yang kelihatannya hidup saleh, kelihatannya hidup saleh, tapi sebenarnya ia hidup hanya untuk kepentingannya sendiri. Ya, menjadikan pelayanan itu hanya untuk apa? Memperkaya diri. Untuk apa? Ego supaya dia dipuji. Ya, dikatakan ia adalah pemberontak. Sangat jahat kalau menjadikan pelayanan gereja sebagai sarana untuk mendapatkan uang agar dapat memiliki kehidupan dalam kewajaran seperti manusia lain. Rohaniawan yang seperti ini, para hamba Tuhan yang seperti ini bukan saja membinasakan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, tapi membinasakan apa? Keluarganya dan jemaat yang dilayani. Seperti saya katakan tadi, tuyul, gendruwo, kuntilanak, pocong itu remeh. Ya, dibanding dengan apa? Dibanding dengan setan yang masuk ke pikiran dan dia memberikan ide yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Rusaknya di situ, Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, kita sekarang bahas mengenai malaikat, Bapak Ibu. Penghuni surga. Penghuni surga. Malaikat, ya, malaikat malah. Dari malah akhirnya muncul malaikat, di bahasa Arabnya diserap oleh Indonesia jadi malaikat. Jadi mirip-mirip ya.
bahasa Yunaninya angelos ya. Ini asal katanya angel, angelos, memiliki makna malaikat, makhluk surgawi. Ya, bisa juga bermakna utusan yang ikut kelas saya kitab Wahyu, bahkan para gembala-gembala bagi jemaat disebut apa? Disebut malaikat. Dan apa kirimkanlah kepada jemaat di Efesus, kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, jadi kita ngelihat kata malaikat itu ya artinya sama malaikat ya. Angelos, angelos itu malaikat juga dalam bahasa Yunani. Kita ngelihat siapa mereka. Nah, ini unik. Menarik sekali. Kata Bapa segala roh itu menunjukkan, karena tadi saya katakan sekali lagi, saya katakan bahwa masal muasal semua roh, ya makhluk yang punya roh, itu adalah Bapa. Tidak ada roh yang berasal dari sumber lain. Jadi malaikat pun memiliki roh yang berasal dari Bapa. Kita ini terkunci ya, bahwa yang surga itu hanya isinya Bapa dan para malaikat. Terkunci. Padahal ada makhluk-makhluk agung yang lain. Gitu loh. Sehingga kita pada saat kita diajari, kita pikir, loh nggak gitu. Semua yang diajarkan pada malam hari ini, itu semua asalnya dari mana? Alkitab, saudara. Jadi kita nggak beleset. Dengan demikian, maka malaikat juga disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, demikian pula Lucifer. Ya, demikian pula Lucifer. Kalau kita periksa bahasa Indonesia, Alkitab kita, TB2 kita, tidak ada kata Lucifer. Ya, dalam hal ini perlu juga ditegaskan bahwa Lucifer pun memiliki roh dari Bapa. Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Loh, kalau di tetangga kita, di saudara sepupu kita, mereka berkata apa? Setan, iblis, roh-roh jahat diciptakan. Ya, kalau jin malah ada jin baik, ada jin muslim, ada jin kafir. Ya, saya harus bicara seperti itu. Saya dulu punya salah satunya sebelum saya terima Yesus. Saya punya salah satunya. Ya, jadi sebenarnya dulunya adalah anak Allah Bapa yang istimewa. Istimewa, saudara. Jadi sangat tidak berlebihan. Kalau Lucifer pun dulunya dapat dikatakan sebagai anak Allah. Lucifer adalah anak Allah yang jatuh. Sehingga tidak lagi punya hak untuk yang digelari apa? Digelari sebagai anak Allah. Sejak jatuh, ia tidak bisa disebut lagi sebagai anak Allah. Saudara. Anak Allah. Kita sendiri kalau kita ngomong sama teman kita, ya dulu saya masih ingat percakapan dengan teman saya ngomong sama teman saya, kamu pacaran sama siapa? Aduh Son, ya aku nih anu ya pacaran sama anak dunia. Loh, dengan dengan arti yang lain dia berkata dia anak Allah, pacaran sama anak dunia. Kita pun anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Itu kita anak-anak Allah. Kita bisa disebut Bene Elohim. Nah, kita lihat lanjut. Tentu ya kalau baca Alkitab jangan jangan ini saudara, jangan letterlek. Ya, jangan letterlek. Lihat aplikasinya di ayat tersebut apa. Kata anak-anak Allah selain terdapat Ayub 38 ayat 7 juga terdapat dalam Ayub 1 ayat 6 yang seperti saya ngomong tadi. Ya, kata anak-anak Allah dalam Ayub 1 ayat 6 sama dengan kata-kata anak-anak Allah dalam Ayub pasal 38 ayat 7. Ya, the Son of God, Bene Elohim. Anak-anak Allah di sini menunjuk kepada malaikat-malaikat yang menjadi penghuni surga sekaligus pelayan-pelayan Allah. Ini makin mengerucut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa malaikat sudah ada sebelum manusia diciptakan. Nah, ini yang saya katakan, kita tidak tahu berapa tahun ya sebelum bumi ini diciptakan dan manusia ada. Ya, jadi kita tidak tahu umurnya malaikat, kita tidak tahu umurnya roh jahat, kita tidak tahu umurnya si Lucifer, si setan. Ya, malaikat sudah diciptakan sebelum ada perjalanan waktu di bawah matahari kita ini. Dengan demikian, secara usia keberadaan malaikat lebih tua dari manusia. Saya belok sedikit ya. Pada saat saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika itu mami saya nyuruh saya ke gereja. Dalam keadaan saya masih dikuasai oleh roh jahat.
Pada saat saya di gereja, saya masih ingat ya, ibadat jam 7 pagi, ya saya duduk manis ya, dan setan saya ada duduk di samping saya. Waktu itu maaf, roh-roh jahat saya ada di samping saya, dan pendeta waktu itu belum ada elektronik, belum ada Alkitab elektronik. Dia buka Alkitab dan dia salah. Dia cari ayatnya, catatannya pun kemungkinan ketelisut. Yang terjadi adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Roh jahat yang di sebelah saya ngomong begini ya. Dia berkata seperti ini, ayatnya ada di ini, di ini, di ini, ya. Pasal sekian, ayat sekian, bunyinya sekian. Loh, saya amazed dong. Saya kaget dikatakan, bagaimana kamu tahu? Dia katakan gini, saya lebih tua dari pendeta itu. Saya lebih tua dari bumi ini. Itu. Dan pada saat kitab itu ditulis, saya ada waktu itu. Jadi ngerti ya, bagaimana yang namanya setan, roh-roh jahat, itu piawai memakai ayat untuk diputar balik. Kita malah sibuk dengan apa? Kuntilanak, genderuwo, si manis jembatan Ancol, tuyul. Padahal ada yang lebih gitu loh. Dia piawai. Sudah kelihatan piawainya pada saat apa? Membuka percakapan dengan Hawa. Itu piawai sekali. Bayangkan saudara ya, Adam dengan Hawa itu bertemu dengan teofaninya Tuhan. Ya, bertemu dengan Tuhan tiap hari. Dan ayat itu, percakapan perkataan Tuhan itu nempel. Tetapi bisa-bisanya oleh nakas itu ular ya namanya. Kalau di Wahyu ya itu jadi drakon ya, drakon naga. Bayangkan ya, dipakai untuk bercakap dan kemudian apa? Bukan hanya memulai percakapan tetapi membalik kebenaran. Hati-hati ya, hati-hati. Bayangkan kalau ini kita harus berhadapan dengan banyak pengajaran yang belok hari-hari ini. Lanjut ya. Jadi kalau kita tidak waspada, wah bahaya. Nah, yang kita perlu ya sekali lagi saya katakan jangan sebut anak-anak Allah mengeneralisasi. Oh ini apa malaikat? Oh ini mesti lihat konteksnya. Teks tanpa konteks itu bahaya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Anak-anak Allah ini disebut sebagai siapa? Anak-anaknya Set. Anak-anak Set. Ya, keturunan Set adalah orang-orang yang masih dipimpin oleh Roh Allah. Makanya disebut sebagai anak-anak Allah. Sampai mereka melakukan kawin campur dengan keturunan Kain. Nah, anak-anak manusia itu keturunan Kain yang disebut sebagai anak-anak manusia. Landasan dari penjelasan ini adalah bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Makanya jangan ayatiah, tapi harus alkitabiah. Tetapi ketika Roh Allah mundur dari manusia, maka tidak dapat lagi mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang sah. Seperti Lucifer kan? Sebelumnya dia disebut anak-anak Allah, sebut-sebut anak Allah. Tapi karena jatuh, jadi bukan anak Allah lagi. Ngerti ya? Karena segala sesuatu roh di bumi ini, itu asalnya dari Bapa. Nah, kita lihat malaikat. Ada satu percakapan yang unik, saya pernah ketemu beberapa tahun yang lalu, ada orang yang katanya punya karunia. Karunianya katanya hebat. Karunianya adalah bercakap sama malaikat. Dan dia bisa merintah malaikat. Saya pernah ketemu 3 kali pertemuan dengan dia, masih muda, ya, masih muda sekali, dan ketika duduk dengan saya dia pegang gitar, terus dia katakan gini, saya mau manggil malaikat nih, saya manggil malaikat, terus dia pada main musik, terus kemudian seperti berbahasa roh, terus kemudian suaranya melengking, terus ini terjadinya di Bandung, terus kemudian tiba-tiba dia bilang, malaikatnya sudah datang. Dan saya giling kepala karena orang itu memerintahkan malaikat itu untuk mengkilik-kilik kakinya semua yang hadir. Dan semua yang hadir tiba-tiba ketawa, kecuali saya. Ya, wah mereka ribut dengan fenomena-fenomena itu. Saya katakan gini, malaikat ini adalah oknum pribadi yang diciptakan oleh Allah untuk melayani Tuhan. Tentu juga ditugaskan untuk melayani anak-anaknya. Sekali lagi saya katakan, ditugaskan untuk melayani anak-anaknya.
Tetapi malaikat-malaikat ini baru bisa bergerak kalau Tuhan menyuruh. Kita tidak bisa nyuruh langsung ke malaikat untuk melayani kita. Tidak bisa. Ngerti? Kita harus minta ke Bapa supaya malaikatnya menjaga kita. Sampai sini ngerti ya? Hari-hari ini saya ngeri, saudara. Ajaran-ajaran gini sangat melekat, ya. Dalam Alkitab, mereka adalah makhluk surgawi yang suci yang ada di sekeliling Allah, memiliki kemampuan lebih dari manusia yang hidup di bumi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang jadi roh-roh jahat, yang jadi daimonia, itu ex malaikat, Saudara. Tentu kemampuannya lebih, kekuatannya lebih. Ya, itu sebabnya. Makanya ditanya, apalagi yang namanya Lucifer. Apalagi yang namanya hasatan. Itu kekuatannya lebih. Ngerti ya, saudara ya? Anggap saja daimonia adalah yang biasa-biasa saja. Tapi kalau sekelas strategi Lucifer, itu yang kita harus waspadai. Jadi, menjagai pikiran kita itu penting. Menjaga hidup. Kenapa? Kita itu nggak bosan, rebu itu. Wah, saya ke Ane yang terlebih lagi. Kalau sudah mau ngajar saudara itu tenggelam di bahan-bahan ini. Ya, dikatakan apa? Dalam Alkitab kita juga sering menjumpai malaikat diperintahkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya atau menerima tugas-tugas tertentu. Tugas-tugasnya menyampaikan berita, masih ingat Gabriel? Ikut berperang, ya, menolong orang yang dikasihi Tuhan, dan lain sebagainya. Dalam Alkitab banyak kita jumpai perbuatan-perbuatan malaikat ini. Bahkan ada seorang hamba Tuhan menafsirkan, jangan-jangan nama malaikat itu sesuai dengan tugasnya. Ya, malaikat bisa memiliki kuasa yang tentu berasal dari Allah. Dalam Alkitab dinyatakan bagaimana malaikat berkuasa atas lautan atau air, Wahyu 16 ayat 5, ya. Ada pula malaikat yang memiliki kuasa atas api, ya. Ini kita nggak usah nunggu film Avatar. Ini sebelumnya ada malaikat yang berkuasa atas api, malaikat yang berkuasa mengikat setan. Ingat ya, waktu jatuh daimonia Roro jatuh, ya, jatuh nih, ya. Tetapi ada 2/3 yang masih ada. Saya ambil contoh gini, ada ex-polisi yang melakukan kejahatan, ya, walaupun mereka dulu satu liting, satu pendidikan, maka yang satunya masih dalam kekuasaan menangkap ex temannya itu. Makanya dikatakan berkuasa, ya, mengikat setan, ya, dan lain sebagainya. Hal ini sangat logis karena Allah yang menjadi majikan mereka adalah Allah yang maha kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, kita mesti lihat ya. Makanya sesuai dengan fungsinya, maka malaikat dalam aktivitasnya disebut dalam Alkitab dengan berbagai sebutan. Sebutan-sebutan atau nama antara lain sebagai penjaga orang percaya, ya. Dalam hal tersebut malaikat bertugas melindungi, menjaga orang percaya atau kekasih-kekasih Tuhan, ya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap anak Tuhan memiliki malaikat yang menjaganya, ya. Ini adalah lebih baik kalau Eris baca Matius 18 ayat 10, Eris. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ya, jelas kan? Berarti kita tidak pernah sendiri. Ada malaikat yang menjaga kita. Ya, setiap orang, Eris punya malaikatnya, Bu Esther ada malaikatnya sendiri, Kak Ana ada malaikatnya sendiri. Dalam Alkitab, kita sering menemukan kisah tentang kehadiran makhluk surgawi, bukan makhluk astral ya, sebagai penolong yang diutus oleh Bapa. Kita jumpai kesaksian, tertulis lisan mengenai pertolongan Tuhan. Dalam Alkitab juga disebut-sebut malaikat yang menyampaikan berita. Ya, seperti saya katakan tadi, Gabriel, malaikat yang datang kepada Maria di Nazaret. Nama Gabriel sendiri sebenarnya nggak ada, sepertinya kok nggak ada hubungannya sama tugasnya ya, karena disebut sebagai apa? Pahlawan Allah yang kuat atau sentosa. Dalam Alkitab paling tidak nama ini disebut 4 kali. Gabriel muncul 4 kali di dalam Alkitab PL ataupun PP.
Malaikat ini bertugas membawa berita atau menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan kepada manusia. Ingat ya, luar biasa. Malaikat Gabriel ini rupanya termasuk malaikat terkemuka atau penghulu malaikat ya, atau dikatakan terkemuka saja. Karena penghulu malaikat itu punyanya si Mikael, ditinjau dari kehadirannya untuk menyampaikan pesan-pesan penting Allah. Berita mengenai kelahiran Mesias melalui Maria disampaikan pula oleh Gabriel kepada Maria. Adapun yang tugasnya perang, malaikat tersebut dinamakan Mikael ya, Mikael ya. Ia juga dijuluki sebagai penghulu bala tentara surga. Banyak orang menafsirkan, para hamba-hamba Tuhan menafsirkan bahwa secara hierarki dialah Mikael ada di ujung hierarki. Di atasnya langsung Allah ya. Nama ini sering disebut baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru ya. Bahkan ada catatan mengenai apa yang terjadi Perjanjian Lama itu dimunculkan Perjanjian Baru untuk sebagai penegas. Mikael juga disebut sebagai pemimpin atau penghulu malaikat. Bila ada pemimpin, maka ada yang dipimpin. Makanya ada hierarkinya. Kemungkinan besar diduga ada hierarki. Ini menunjuk adanya strata organisasi atau pemerintahan dalam kehidupan para malaikat. Ya, dalam Daniel 10 ya 13 dikemukakan mengenai sekelompok malaikat yang mengisyaratkan lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan malaikat yang lain. Nah, selain malaikat ada kerubim. Kerubim ya disebut juga watcher, disebut juga kerub. Ini penjaga kemuliaan dan kesucian Tuhan. Kerubim ya. Coba lihat bahasanya unik sekali. Kerubim, kerub, orang yang dekat, malaikat yang dekat ya. Bukan lagi pakai gelar malah, tetapi sudah pakai nama kerubim sesuai dengan fungsinya ya. Kitab Kejadian ayat 24 yang pertama kali menyebut kerubim. PL sering menyebut nama kerub ini berulang-ulang. Kerub-kerub inilah yang diperintahkan Allah menjaga Taman Eden agar manusia tidak dapat masuk kembali setelah jatuh ke dalam dosa. Ya. Eris, tolong bacakan Kitab Kejadian ayat 24, 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24, ia Ya, menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ya. ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuh, lihat. Ya, makanya dikatakan ini yang jaga bukan hanya satu kerub, tapi disebut beberapa kerub. Ini tentu kita harus pisahkan, bedakan. Saya katakan mereka ini berasal dari Roh Allah. Kalau kerub ditempatkan Allah di pintu Eden, hal itu merupakan simbolis bahwa seperti iblis terusir dari tempat kudus Tuhan, demikian pula manusia tidak lagi diperkenankan bersekutu dengan Allah Bapa, seperti ketika sebelum jatuh dalam dosa. Kerub sebagai makhluk simbolis juga dibuat patungnya dari emas dan ditempatkan di tutup pendamaian, di atas tabut di mana loh batu akan disimpan. Sebagai apa? Perlindungan. Watcher. Ini keren nih. Nah, serafim. Serafim ya, ada yang nulis pakai serafim pakai F, ada yang nulis pakai PH. Kata serafim adalah kata benda jamak yang berasal dari nomina saraf, ya, bukan saraf, tapi saraf yang memiliki banyak arti. Nah, serafim ini memiliki banyak arti yang berbisa, yaitu berbisa loh, ya berbisa poison, yang berapi-api, yang menyala-nyala, membakar, menyebabkan radang dan ular berbisa. Ya, tetapi kalau kita ngelihat serafim, kita lihat arti sebenarnya adalah berapi-api, menyala-nyala atau membakar. Ayat ini legend. Yesaya 6 ayat 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, berarti bukan satu. Para serafim, ya, berdiri di sebelah atasnya. Ini coba lihat, perhatikan, ya. Disinilah muncul bayangan mengenai sayap, makhluk bersayap, ya. Masing-masing punya 6 sayap. Jadi satu serafim punya 6 sayap, ya. Dikatakan 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi 6 sayap, ya, 2 sayapnya dipakai untuk menutup muka,
nutup kaki, nutup badan atas, nutup badan bawah, dan dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, ya, serafim pada serafim yang lain. Katanya, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini hebat. Jadi kita udah belajar apa itu serafim, apa itu kerubim, ya, apa itu malak. Malaikat memiliki kehendak bebas. Ya, ini kita mesti lihat, ya. Makhluk surgawi yang diciptakan oleh Bapa itu punya kehendak bebas. Itu salah satu dari tanda tangannya Tuhan dalam kehidupan ciptaannya. Malaikat sangat besar kemungkinannya tidak mengalami progresivitas, yaitu proses menjadi dewasa atau proses kesempurnaan. Jadi jangan berpikir nanti, wah ini malaikat kalau naik tingkatnya tinggi jadi setengah Tuhan nih. Enggak, ya, enggak. Jadi tidak mengalami progresivitas, tidak menjadi proses dewasa, enggak ada malaikat anak-anak atau malaikat yang nanti bertumbuh, ada malaikat tua, enggak ada. Ya, berbeda dengan manusia. Manusia dapat bertumbuh secara mental, khususnya umat pilihan dapat bertumbuh secara mental spiritual menjadi seperti Yesus. Ya, perhatikan, ya. Manusia yang menjadi anak-anak Allah dapat bertumbuh sempurna. Malaikat enggak. Ya, ini berarti manusia bisa mencapai level yang tinggi. Inilah yang membedakan manusia dari malaikat. Malaikat memiliki kehendak bebas, itu, ya. Membedakan tingkat atau strata antara manusia dan malaikat sebenarnya agak sulit, saudara. Sebab masing-masing memiliki fungsi dan panggilan yang berbeda. Yang saya kasih putih highlight, saudara, kedua-duanya adalah hamba Tuhan, ya, dan tidak saling mendominasi, ya. Kita tidak ngambil porsinya malaikat dan malaikat tidak ngambil porsi kita, ya. Manusia dan malaikat bukan golongan yang sama. Sampai hari ini tidak ada yang kesaksian kata jatuh cinta sama malaikat, ya. Manusia adalah manusia dan malaikat adalah malaikat. Ini yang saya garis bawahi. Manusia tidak pernah menjadi malaikat atau sebaliknya malaikat tidak pernah menjadi manusia. Tapi ada ide saya yakin pasti ini ditanam oleh setan. Katakan apa? Satu ketika manusia kalau mati akan jadi malaikat. Saya udah dengar berkali-kali, oh dia udah jadi malaikat sekarang. Ya, dia udah jadi malaikat. Enggak bisa. Manusia tidak pernah jadi malaikat atau sebaliknya malaikat tidak pernah jadi manusia. Jadi kalau udah mati ya ke Hades kalau Yesus belum datang. Tapi kalau sudah datang tinggal tunggu pengadilan dan kita masuk ke surga. Jadi Pak nanti kita kayak malaikat. Enggak. Ya. Malaikat memiliki kehendak bebas. Ternyata malaikat diciptakan Tuhan seperti manusia. Selain malaikat suatu pribadi, malaikat juga adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas. Liberum arbitrium. Malaikat adalah pribadi yang memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Malaikat juga punya perasaan. Kok tahu? Satu orang yang terima Yesus, surga itu bersuka cita. Ayo, sukacita, ya, itu perasaan. Malaikat bukanlah seperti benda yang dapat dikendalikan dengan remote control guna mengatur dan menguasainya. Hal ini terbukti dengan adanya malaikat yang jatuh. Karena ada pilihan, maka dia milih Lucifer. Ngerti ya, saudara ya? Dia milih Lucifer. Makanya seperti saya katakan beberapa saat yang lalu, ya, ekspresi, ya, ini remeh. Ekspresi setan-setan yang ada, kita nggak ngomong setan-setan di luar negeri, tapi setan-setan di Indonesia. Maaf, roh-roh jahat di Indonesia. Ya, kuntilanak lah gendruwo. Kalau mereka ketawa pun perih, ada kesedihan, apalagi nangis. Di dalamnya seperti ada penyesalan. Iya, penyesalan. Beda dengan manusia yang kita masih bisa diampuni. Malaikat point of no return. Sekali dia jatuh, dia tidak bisa balik lagi. Selain mereka sedang tinggal tunggu dihukum. Dan hukumannya kekal. Makanya ada rintihan di balik itu semuanya. Ya, artinya jatuh artinya tidak dengar-dengaran kepada Allah. Dan mereka merontak kepada Allah. Berita ini dapat kita temukan dalam beberapa perikop. Mereka disesatkan oleh oknum Lucifer. Saya bercakap sama Kak Ane pada saat yang lalu. Sebenarnya yang jadi kejahatannya Lucifer itu apa sih? Sampai dia dibuang. Ayub 4 ayat 18, ini loh dasar ayatnya. Malaikat pun bisa buat salah. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat.
ditemukan kenyataan bahwa malaikat ada yang sesat. Dalam teks aslinya yaitu bahasa Ibrani kata sesat adalah tohola. Tohola, ya. Jadi malaikat-malaikatnya pun didapatinya tohola. Ini. Dalam Alkitab versi NIV, kata sesat tohola diterjemahkan sebagai error. Jadi malaikat juga bisa error. Ya, Riz ya. Malaikat error. Ya, berdasarkan teks asli Alkitab, bila kita terjemahkan bebas, maka Ayub 4 ayat 18 bisa diterjemahkan sebagai ia menempatkan malaikatnya bisa berbuat salah atau sesat dan berlaku bodoh. Dengan analisa ini dapat kita mengerti mengapa dalam salah satu Alkitab terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai his angel, he charged with folly. Folly. Jadi ingat ya, Lucifernya jatuh, ya nanti kita bicarakan paling belakang Lucifer. Lucifernya jatuh, dia ngajak malaikat. Kenapa malaikat kok bisa diajak? Karena punya kehendak bebas. Jadi kita lihat, waspada ya. Kita mesti ngelihat strateginya ini. Nah, kita baru masuk ke perikop Lucifer. Makhluk surgawi yang jatuh itu mendapat julukan sebagai bintang timur. Bagus loh namanya. Putra Fajar, Hilal bin Sahar. Ya, Hilal adalah kata Ibrani untuk bintang timur. Bintang timur itu apa sih? Kalau pagi-pagi bangun jam 5 atau setengah 5, ada satu yang bercahaya sekali. Kita lihat, itulah Venus. Ya, Ben Sahar itu putra Fajar. Jadi kalau disambung adalah bintang timur. Hilal bin Sahar itu adalah bintang timur putra Fajar. Bagus nggak? Bagus loh. Kata Lucifer berasal dari bahasa Latin. Makanya jadi kata ini tidak ada dalam naskah bahasa asli Ibrani atau Yunani. Nggak ada. Kitab Ibrani untuk Perjanjian Lama, kitab Yunani, bahasa Yunani dipakai untuk yang baru. Nah, tidak ada pengertian nama Lucifer yang diartikan sebagai nama dari Raja Iblis. Nggak ada. Ya, sebab nama Lucifer adalah muncul dari penafsiran-penafsiran Kristen Barat. Sekali lagi, ya. Bahkan Yesus pun dalam Perjanjian Baru disebut sebagai bintang timur. Itu kapan terjadinya Kak Son? Pada saat Yesus menang, Yesus turun ke alam maut dan ngerebut kunci alam maut. Jadi setelah Yesus mati di atas kayu salib, gelar ini tidak lagi dimiliki oleh si setan. Ini gelar. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bayangin, bintang timur itu apa? Hilal. Itu Satan. Ya, tapi itu gelar diambil. Ya, satu lagi ya, Riz. Wahyu 22 ayat 16. Ini jelas-jelasan Yesus ngomong. Makanya ini ada yang salah gitu loh. Ya, sehingga sok seram gitu. Saya berapa kali dalam kelepasan ketemu dengan roh jahat yang ngaku-ngaku aku Lucifer. Aku Lucifer. Saya ketawa, Saudara. Kenapa? Malaikat serafim termasuk sendiri si setan dan roh jahat itu tidak omnipresent. Tidak hadir. Ya, lagi pula ngapain si Lucifer merasuk orang yang remeh? Dia lebih pengaruhi bagian yang dapat merusak pikiran secara permanen, membangkitkan agama, membangkitkan new atheism, membangkitkan sesuatu yang bertolak belakang, menciptakan pemalsuan-pemalsuan di gereja, sehingga yang bukan ajaran Yesus diakui sebagai ajaran Yesus, dan sebagai ajaran Yesus diakui sebagai sebuah kesesatan. Itu bukan merasuki seseorang dan Pak, tapi kan ada hierarkinya. Ada hierarkinya ada, tapi tidak mungkin ya. Lucifer ada di dua tempat yang berbeda. Enggak, karena dia tidak omnipresent. Roh jahat tidak omnipresent. Makanya seringkali kalau ada muncul kelepasan gitu sering ngaku-ngaku macam-macam. Saya katakan, kamu pembohong. Karena iblis disebut di Alkitab sebagai si setan disebut apa? Bapa pembohong. Jadi bohong, ngaku sebagai ini, ngaku sebagai ini.
Saudara nangkep ya? Tidak ada pengertian nama Lucifer yang diartikan sebagai nama Raja Iblis. Ya, sebab nama Lucifer adalah muncul dari penafsiran-penafsiran Kristen dari Barat. Ya, sehingga sok seram sekali. Nah, ini kita lihat kata Lucifer dari mana. Kata Lucifer berasal dari kata Latin lux atau lucis, ya. Lux atau lucis yang artinya cahaya. Nah, ini lagi ribut juga yang lalu kan Illuminati, ya, illuminate, ya. Luminate itu cahaya. Dari kata lain vere yang artinya membawa. Jadi sebenarnya Lucifer bermakna apa? Pembawa terang. Makanya Yesus waktu ngomong, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas. Nah itu. Satu. Yang dikatakan, yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang gemilang, gilang gemilang. Kalau orang ngotot, itu loh, Paus tuh, teman-teman kita Katolik tuh, ada di YouTube, nyebut Lucifer, Lucifer, Lucifer. Yang dimaksud bukan si setan, tapi yang dimaksud sebagai siapa? Salah satu gelar yang diambil, yang didapat oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Bintang timur. Maksudnya bintang timur. Dia bercahaya di langit lebih daripada benda-benda angkasa yang lain. Orang Yahudi tidak kenal Lucifer. Para rasul juga, kalau Anda kata para rasul masih hidup, tanya, kenal Lucifer? Enggak. Sebab kata Lucifer baru muncul dalam kasana kekristenan pada Alkitab terjemahan bahasa Latinnya Vulgata. Ya, bahasa Latin Vulgata terjemahan dari Saint Jerome pada abad 4 Masehi atau 3 abad setelah era para rasul. Karena para rasul ada di abad pertama, ini abad 4. Terlebih nama Lucifer menjadi viral karena beberapa terjemahan bahasa Inggris seperti KJV, NKJV, beberapa terjemahan Inggris lainnya menyerap kata Lucifer pada penerjemahan Yesaya 14 ayat 12. Jadi kita nggak perlu nyebut Lucifer lagi. Nyebut saja setan, sebut saja iblis. Tapi kita mesti bisa bedakan yang mana yang setan, yang mana yang iblis, ya setan sama iblis itu sama. Yang mana yang roh-roh jahat. Yang masuk ke babi-babi itu roh-roh jahat. Yang membuat yang orang masuk ke seseorang sehingga dibanting-banting kadang-kadang ke api sampai mulutnya berbusa, itu roh-roh jahat. Yang apa? Yang ketemu sama Yesus terus kemudian dia nyuruh jika kamu anak Allah lompat, ya itu setan. Ngerti ya saudara? Yang ketemu pada saat Ayub itu setan, itu bukan daimonia, kelasnya beda. Ya, ayat ini adalah ayat-ayat rangkaian ini mengenai si setan. Waktu masih punya jabatannya, masih ada jabatannya, nama itu masih nempel di dia. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Langit itu sama Yim. Hai bintang timur putra Fajar. Hai Hilal bin Sahar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kata jatuh dari langit menunjukkan bahwa ia bukan makhluk yang datang dari bumi. Dia bukan makhluk yang muncul dari bumi, tapi dia jatuh dari langit. Kalau Bapak Ibu baca ya secara keseluruhan, ya Yesaya 14 ketemu ini. Dikatakan bahwa oknum ini hendak naik ke langit dan mendirikan taktanya di antara bintang-bintang, mengatasi ketinggian dan hendak menyamai yang maha kuasa. Sosok ini hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, yang dia incar adalah tahta Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Ini nggak goblok, saudara. Mencobai dengan 3 pencobaan. Yesus dicobai dengan 3 pencobaan. Itu very smart. 1, batu jadi roti. Lapar. Gampang, a piece of cake. Jadi batu jadi roti. Nah, tapi kalau bukan kehendak Bapa, Yesus tidak akan mungkin berani. Ya, pencobaan suruh loncat. Sekali lagi, Yesus tidak akan berbuat sesuatu tanpa mengikuti kehendak Bapa. Tapi pencobaan yang ketiga itu menggiurkan. Kalau engkau sujud menyembah aku, maka aku akan kasih seluruh dunia kepadamu. Artinya apa?
Kalau kamu ikut aku, kalau kamu sujud menyembah aku, kamu tidak perlu mati di atas kayu salib. Kamu tidak perlu berkorban untuk umat manusia. Kamu tetap jadi rajanya orang dunia. Kamu jadi raja, jadi king of the world. Ya, nggak perlu disalib. Padahal Bapa memerintahkan Yesus harus naik ke kayu salib untuk menebus dosa. Pemberontakan. Ciri di dalamnya adalah apa? Pemberontakan. Loh, Pak Michael Sony, Kak Michael Sony, batu jadi roti, di mana pemberontakannya? Tidak mungkin Yesus melakukan mujizat dengan kemauannya sendiri. Tidak. Dia selalu minta kehendak Bapa. Itu ciri khasnya Yesus. Penurutan pada kehendak Bapa. Dikatakan apa? Itu yang terjadi. Kalau Yesus sujud, sujud tidak langsung badannya sujud, tapi mengikuti kehendaknya si setan. Yesus jadi raja dunia. Yang jadi Tuhannya siapa? Lucifer. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Ini kurang ajar, ngincer takhta Allah. Ya, jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Luar biasa. Ya, mundur lagi. Siapa oknum ini kalau bukan makhluk surgawi yang mengerti dan mengenal siapa yang maha tinggi? Ya, Raja Babel, kalau ini ada orang berkata, ini mengenai Raja Babel. Raja Babel itu kafir yang tidak mengenal siapa Allah yang memiliki takhta di tempat yang maha tinggi. Babel memiliki dewanya sendiri. Dewa An, Baal, Ishtar, dan lain sebagainya. Bukan ini. Makanya ini dikatakan apa? Ini sebuah perumpamaan mengenai si setan. Ikutin terus ya, ini seri soalnya. Serial. Jadi hati-hati ya, kita memberi penghargaan atau memberi perhatian berlebih pada sesuatu yang sebenarnya jebakan iblis untuk mengalihkan. Ex-dukun, maaf ya, maaf, ini kan muncul di YouTube juga. Ex-dukun, terus dia belum selesai dukunnya, terus dia kesaksian. Yang disaksikan adalah setan sendiri. Yang disaksikan adalah roh jahat. Ya, ex-gereja setan. Lebih dari itu ada sesuatu. Besok saya ke penjara, pelayanan penjara. Sudah tahu yang di penjara tuh, yang di penjara. Alah paling berapa sih? Dapat duitnya ngerampok itu dapat duitnya berapa sih? Tapi yang gawat, contohnya ada menteri yang apa? Ngerampok uang negara. Bayangkan, ngerampok uang negara. Kerugiannya bukan seperti orang nodong, paling 5 juta, paling 10 juta. Tapi yang sekali gebuk yang kayak gini, 10 miliar. Caranya pun tidak berkeringat. Setan pun punya cara. Bagaimana mengalihkan semuanya ini. Pelayanan yang dulu baik, jadi rusak gara-gara ini. Minta diakui sebagai somebody gitu. Minta dihargai sebagai somebody gitu. Padahal kita ini melayani Tuhan, harusnya diakui oleh Tuhan. Bahaya sekali jebakan ini. Makanya kayak kita muncul fenomena, wah ada setan di sana, ada setan. Nggak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti. Ya, kan ada orang tanya, Pak Michael Sony, kalau ngusir setan itu bagaimana? Dia bilang, saya tanya, kamu masih takut nggak? Saya masih takut. Terus apa yang kamu lakukan? Saya takut. Saya berbahasa roh. Saya senyum. Saya senyum. Khawatir itu tingkatannya di bawah takut. Khawatir aja enggak boleh. Memang ada apa masalah dengan takut? Pada saat kamu takut setan, sebenarnya yang terjadi adalah ini. Kamu lebih percaya bahwa roh-roh jahat itu lebih besar kekuatannya daripada Tuhan yang sanggup jaga kamu. Saya ulang ya. Pada saat kita takut, ya, kita lebih percaya bahwa roh-roh jahat itu bisa mencelakai kita daripada Tuhan Allah Immanuel yang tinggal dalam kita menjaga kita. Beberapa pengusaha bilang, Pak, tolong datang ke tempat saya. Iya, saya datang ke tempat sana. Saya doakan. Saya bilang, ada pedagang makanan. Pak, saya disantet ya. Saya katakan gini, kalau kamu hidup benar, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup dalam doa, hidup dalam firman Tuhan, nggak ada roh jahat, nggak ada daimonia yang bisa sentuh kamu.
termasuk santet. Simpel ya. Beberapa tahun yang lalu, udah lama cukup 20 tahun yang lalu. Ada satu kesaksian, ya dukun besar ini jadi Kristen gara-gara apa? Gagal nyantet orang Kristen biasa, bukan hamba Tuhan. Ditanya, kenapa kamu gagal nyantet? Pada saat saya mau nyantet, yang saya kirim itu yang paling jahat, pokoknya berdarah-darah. Itu kembali dengan marah-marah. Jangan itu. Si pemakan darah sama pemakan daging. Saya masih ingat itu kesaksiannya. Kaget. Loh, orang Kristen kapan jadi pemakan darah dan pemakan daging? Rupanya ada satu potongan peristiwa yang dilihat oleh setan itu. Pada saat dia ngangkat roti dan minum perjamuan. Di matanya setan. Di matanya setan. Kan, kalau kita kan mengingat korban Yesus. Bagi setan diterjemahkan sebagai apa? Makan daging, minum darah, jadi satu dengan kematian Yesus. Dan jadi satu dengan kebangkitan Yesus. Dia bilang, ilmumu lebih tinggi. Padahal pria ini kok katakan apa? Saya hanya bapak rumah tangga biasa. Saya hanya kerjaan biasa. Tapi bagaimana Tuhan melindungi saya? Makanya sekali lagi saya katakan, bisnis kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita milik Tuhan. Makanya seorang ayah yang tidak takut akan Tuhan itu mencelakai dirinya dan mencelakai keluarganya. Kenapa? Karena perlindungan bagi keluarga itu adalah dari Tuhan. Makanya saya katakan di dalam era perjanjian baru di kekristenan tidak ada yang dikatakan gini, oh pria itu imam. Tidak ada. Tidak ada. Karena kenapa? Kamulah bangsa yang kudus, kamulah imamat yang raja nih. Jadi kalau mohon maaf saya ngomongnya kasar, kalau suami tidak fungsi, kamu imam. Ya, kamu imam. Besarkan anak-anak dengan keimaman yang kuat. Makanya banyak orang Kristen meleset di sini. Ya, anak-anak juga gitu. Kalau orang tuamu tidak fungsi, jadilah imam buat keluarga itu. Sampai sini mengerti ya. Jangan lembek berkata, "Oh, aku butuh laki-laki." Enggak, ya. Saya sungguh-sungguh terpesona dengan cerita Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena setelah kebangkitan Yesus, setelah Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus turun, dia bisa datang loh ke kaisar. Datang ke kaisar dengan dua agenda. Satu, mengatakan bahwa pengadilan yang dilakukan oleh Pontius Pilatus atas terdakwa namanya Yesus orang Nazaret adalah pengadilan yang tidak benar. Gila loh. Ya. Ini perempuan yang selalu ada di step-step ya, di Via Dolorosa itu ada dari step awal dari ditangkap sampai di akhir dia ada. Dan kedua, dia berkata apa? Yesus orang Nazaret yang disalibkan Pontius Pilatus telah mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Raja Kaisar ketawa. Ya, waktu itu Maria Magdalena bawa persembahan telur ya. Karena telur pada saat itu mahal. Dia berkata gini, tidak mungkin ada orang mati bangkit. Sekalipun telur di dalam itu tangan kamu, itu jadi merah. Tidak mungkin ada orang mati bangkit. Si Maria Magdalena dengan gagah berani berkata, sesuai dengan perkataanmu, telur ini jadi merah. Dan telur itu jadi merah. Itu kenapa orang Kristen ya pada zaman-zaman pada abad pertama merayakan dengan apa? Telur yang diwarnai merah. Jadi ada banyak orang, hanya banyak keagungan gitu, banyak keagungan, ya banyak keagungan. Saya sendiri dengan kakak-kakak pembina saya sebelum saya melayani, saya jadi hamba Tuhan, ya saya lihat tuh ada banyak keagungan. Ada salah satu tokoh yang pernah saya tulis, bantu nulis skripnya untuk film, ya Kiai Sadrak. Kiai Sadrak, ketika dia bertempur dengan musuh yang paling besar, dia mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami pakai bahasa Jawa yang paling halus. Dia duduk diam ketika lawannya mengeluarkan seluruh ilmu yang dia punya. Kiai Sadrak ketika jadi Kristen, dia menyerahkan seluruh ilmunya, menyerahkan seluruh kerisnya, menyerahkan seluruh
Aki-akinya menyerahkan, menggugurkan semua ilmunya. Tapi ketika dia duduk, dia berkata, Bapa kami yang di surga. Waduh, kita ini seringkali ya, pas pada saat Natal, namanya penasehat ajaib. Tapi lupa salah satu nama adalah Immanuel. Immanuel itu Allah beserta kita. Bukan di depan kita, bukan di belakang kita, bukan di kiri kita, bukan di kanan kita, bukan di atas kita, bukan di bawah kita, tapi di dalam kita. Makanya bingung saya, kenapa? Yang seperti itu jadi spotlight. Pocong, kuntilanak, gendruwo, rumah tua. Iya, saya pada saat saya nulis Tuhan bicara, nak, ajarin, ajarin, nak, ajarin. Sehingga lupa kalau apa? Lupa kita punya penciuman yang tajam untuk melihat strategi setan untuk merusak gerejanya. Yang seakan-akan itu benar baik, tapi tidak mengubah seseorang. Sebagai penutup saya katakan gini. Lagi-lagi Kak Son bercakap sama Kak Ana. Itu gereja-gereja ya, gerejanya Petrus, gerejanya Thomas, gerejanya Yohanes. Itu kan gereja-gereja luar biasa. Luar biasa kan? Gembalanya juga luar biasa. Saya tanya, di mana gerejanya sekarang? Di mana jemaatnya sekarang? Nggak ada. Bahkan Hagia Sophia di Turki sekarang jadi masjid. Jadi kalau lihat fenomena, kalau ukuran perkenanan Tuhan adalah kepemilikan jemaat banyak, kita salah. Ya, karena kalau banyak-banyakan, kita kalah jumlahnya sama Saksi Yehova, kita kalah sama Mormon, kita kalah loh sama jemaatnya Islam. Tapi bukan itu ukurannya. Ya, tidak menyebut nama merek gerejanya. Kita tahu ada satu gereja yang sangat jadi fenomena selama berpuluh tahun. Sekarang, ketika pendirinya meninggal, makanya marilah kita lihat ke dalam, ya. Makhluk agung, makhluk surgawi, ya. Malak Yahweh, Kerub, Serafim, ya. Makhluk-makhluk agung yang ada di sana. Bene Elohim, anak-anak Allah. Itu bisa jatuh. Kalau kita nggak berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara, khawatir saya. Melihat ya, di antara pendeta-pendeta semua. Dalam satu pertemuan. Nggak punya discerning spirit, nggak punya membedakan roh aja. Dari tutur kata, dari sikap, tahu. Ini penyebar wacana. Atau menghidupi firman. Jaga-jaga ya saudara. Ini introduksi ya. Introduksi. Nanti kita akan ketemu nanti. Ketemu Babel, ketemu ini. Nanti kita ngelihat, oh percabangannya ini. Ini percabangannya ini. Ya, nanti salah satu bagian adalah, oh jadi gereja setan. Oh jadi Freemason. Oh jadi Illuminati. Tapi jangan saya disuruh untuk membawa pengetahuan. Tapi selalu saya kasih insight supaya saudara mengalami perubahan. Tidak mungkin saya hanya ngajari pengetahuan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus berkati. Ya. Kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Saya mulai dari chat dulu. Jadi ini ada pernyataan dan pertanyaan ini dari Kak Reski. Jika mengadopsi konsep bahwa ada satu titik di mana Yesus sudah absolut menundukkan dirinya kepada Bapa, maka Yesus dikatakan sudah tidak mungkin lagi jatuh dalam dosa. Selanjutnya Yesus dilahirkan dalam kondisi tanpa kodrat dosa, namun masih mungkin jatuh dalam dosa karena pengaruh sekitar yang sudah rusak oleh pengaruh iblis dan roh jahat. 2. Begitu juga saat manusia sudah mencapai kesempurnaan absolutnya, maka manusia sudah tidak ingin dan tidak mampu berbuat dosa. Manusia setelah Adam tercipta dengan kodrat dosa dan dalam lingkungan sekitar yang sudah rusak karena pengaruh iblis dan kawan-kawan. Pertanyaannya, bagaimana dengan iblis dan roh jahat pada saat
diciptakan bagaimana kondisi mereka? Apakah juga harus mengalami progres kesempurnaan seperti manusia agar menjadi demut? Atau sudah sempurna absolut, sedangkan kenyataan bahwa iblis dan roh jahat jatuh ke dalam dosa? Mungkin Stop ini dulu, Riz. tanggapan. Stop dulu, Riz. Nah, Ya, bagaimana dengan iblis roh jahat pada saat diciptakan? Bagaimana kondisi mereka? Ya, karena mereka diciptakan malah gitu ya, malah itu diciptakan ya, termasuk yang kita lihat sepertiga yang ikut iblis itu daimonia dan sendiri si Lucifer dulu ya, itu adalah makhluk agung. Waktu diciptakan itu tidak ada sama sekali konotasi bahwa diciptakan dengan progresif. Tidak ada pertumbuhan menuju kesempurnaan. Karena mereka diciptakan untuk jadi pelayannya Bapa. Jadi itu udah final. Tetapi kehendak bebas. Karena ada kehendak bebas, maka ketika kehendak bebas itu dipakai, bukan untuk baik, malah akhirnya jadi jatuh. Jadi kalau dikatakan apakah juga harus mengalami progres kesempurnaan? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Nah, masalah yang paling besar. Nah, lanjutin, Bes. Dikatakan atau sudah sempurna absolut. Sedang kenyataan bahwa iblis dan roh jahat. Kita mesti bisa bedakan antara ciptaan Allah yang namanya manusia, ya, Adam dan Hawa, dan kita semuanya dengan yang malaikat. Karena kita disetting untuk bisa mengalahkan, ya, untuk mengalahkan apa? Untuk mengalahkan, membuktikan si setan bersalah, ya, dengan kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Bapa. Sementara ya tujuannya menciptakan malaikat beda sama menciptakan manusia. Menciptakan malaikat untuk membantu Bapa. Maka dari itu ketika malaikat termasuk di dalamnya si setan, ya, si setan. Dari mana ini menjawab juga dari mana asalnya? Ya dari dirinya sendiri. Manusia ya bisa diampuni karena kenapa? Manusia digoda, ditanamkan konsep oleh setan sehingga masih bisa diampuni. Sementara si setan ya itu jatuhnya kenapa? Dari dirinya sendiri, dari keinginannya sendiri. Itu point of return ya. Sementara malaikat-malaikat karena tujuannya sudah jelas ya untuk dipakai untuk melayani Allah, melayani Yahweh. Tapi masalahnya adalah mereka jatuh. Itu pun juga point of no return. Tidak ada progresivitas di dalamnya. Sampai sini. Ya, lanjut, Riz. ya. Selanjutnya ada pernyataan juga lanjutan dari Kak Panjang Reski. nih pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Kak Reski tadi, dia masih bingung apa yang mempengaruhi iblis jatuh dari dosa. Berarti tadi kan Kak Son sempat singgung bahwa itu dari kehendak dirinya sendiri ya, Kak Son. Hendaknya diri sendiri. Kehendak diri sendiri. Artinya semua nihil tanpa Allah ciptakan termasuk ide atau gagasan. Tetapi ini iblis kok bisa punya ide gagasan untuk berdosa. Tapi kalau ini dikatakan apa? Iblis bisa punya ide karena dilihat kekuasaan. Kekuasaan dulu saya masih pegang teorema kalau apa sih setan itu pemimpin pujian yang badannya batu permata, badannya penuh alat musik. Tapi makin ke sini, ini makhluk agung loh. Ini makhluk agung. Tergoda untuk duduk dan menyamai Allah. Bahkan konsepnya ketika dia nawari Adam dengan Hawa, nawari Adam untuk menjadi seperti Allah. Itu kelihatan banget nafsunya si setan. Kamu akan jadi seperti Allah. Karena kenapa? Dia gagal di situ. Dia ngajak Adam dan Hawa untuk ikut gagal di situ. Mikir. Nangkep ya? Nah, yang saya masih bingung apa yang mengaruhi iblis jatuh dalam dosa dirinya sendiri. Ya, maka dari itu nggak ada lagi pengampunan. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu artinya nihil tanpa Allah ciptakan termasuk ide dan gagasan. Nah, kalau manusia bagaimana, Pak Michael Sony? Nah, manusia ini ya, kita tuh lahir dengan kodrat dosa, ada topon, ada kecenderungan. Nah, karena kecenderungan inilah iblis punya tempat berpijak. Kadang-kadang nggak perlu digoda loh. Makanya ada kata firman, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Tidak dikatakan kita dicobai oleh setan. Apalagi orang-orang yang udah dekat dengan Tuhan. Tapi kita dicobai oleh apa? Keinginan. Apa itu keinginan? Tempat pijakannya setan dalam hidup kita. Tempat pijakan setan.
Itulah kodrat dosa. Apalagi kita punya pola belajar. Pola belajar, misal keluarga kita cerai. Kakek nenek cerai-cerai semua, menikah berapa kali. Papa mama cerai. Kita punya potensi. Karena pola belajar. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Begitu Reski, ya ngikutin di YouTube. Thank you. Kalau Kak Ana mau tambahkan, monggo Kak Ana. Silakan kan? Iya, jadi manusia memang diciptakan dengan, kalau di Kejadian 1 ayat 26 itu dan 27, bahwa planningnya Allah menciptakan manusia segambar dan serupa, tetapi baru diciptakan segambar. Artinya manusia itu makhluk yang progresif. Sebentar, saya bukakan ayatnya ya. Kejadian 1 ayat 26-27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi planningnya manusia itu harusnya diciptakan segambar dan serupa. Tetapi pada pelaksanaannya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi manusia waktu diciptakan baru segambar, belum serupa. Segambar itu berarti manusia memiliki kesamaan komponen dengan Allah, yaitu rohnya ya, bukan fisiknya ya, fisiknya dari tanah, tetapi rohnya dihembuskan dari Allah yang tadi Kak Soni jelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk roh yang juga anak-anak Allah diciptakan disebut juga anak-anak Allah karena rohnya itu berasal dari Allah. Itu kan Kejadian 2. Nah ini ya, ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah, fisiknya dari tanah, tetapi kemudian manusia itu disebut makhluk yang hidup karena dihembusi nafas Allah. Nah, kalau Allah menghembuskan manusia dengan nafasnya, apa yang keluar dari Allah? Kalau kita kan menghembuskan harus hirup udara, keluar udara. Tapi kalau Allah, ketika Allah menghembuskan nafas hidup, apa yang keluar? Apakah Allah perlu udara? Harus bernapas? Kan bukan. Berarti ini adalah roh yang masuk ke dalam manusia. Nah, karena itu manusia di dalam rohnya itu memiliki komponen-komponen yang sama dengan Allah, misalnya nurani, misalnya kehendak bebas, misalnya kekekalan, ya, itu kesamaannya. Tetapi manusia kehendak bebasnya, nuraninya, kekekalannya belum sekualitas Allah. Kekal sih kekal, semua makhluk yang memiliki roh itu kekal, tetapi apakah kata Daniel kehinaan kekal atau kemuliaan kekal? Nah, kekalnya itu kan belum sekualitas Allah. Kehendak bebasnya belum sekualitas Allah. Punya kehendak bebas, makhluk yang independen, sama seperti Allah bisa berpikir, bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Nah, begitu juga manusia. Nah, perbedaannya adalah, jadi manusia itu makhluk yang progresif ya, diciptakan baru segambar, belum serupa. Nah, kalau setan memang bukan makhluk yang progresif. Nah, ini ya, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Jadi, dia sudah diciptakan dalam keadaan permanen, mentok. Ya, kesempurnaan itu bukan berarti seperti Allah ya. Ya kan ada istilah kesempurnaan hanya milik Allah ya. Ternyata Lucifer juga diciptakan dengan sempurna gitu ya. Bukan. Tetapi bukan sama dengan Allah, tetapi dalam keadaan yang sudah maksimal gitu. Sudah mentok, tidak progresif seperti manusia. Ya, penuh hikmat, hikmatnya nggak akan bertambah ya sudah, maha indah gitu kan. Nah, ini adalah jenis-jenis sastra puisi dan nubuatan gitu ya. Nah, jadi karena setan itu tidak diciptakan progresif seperti manusia, hikmatnya juga sudah penuh, maka ketika dia melakukan dosa, dia tidak ada pengampunan, sedangkan manusia itu kan pengenalan akan Allahnya bertambah gitu ya, dan ketika jatuh dalam dosa pun dibujuk oleh setan. Sedangkan setan dari mana? Ya dari keputusannya sendiri, dari kehendak bebasnya. Kok bisa gitu? Kehendak bebasnya bisa jahat. Ya namanya bebas, ya. Bebas ya. Nanti kita kan juga tanggal 14 kan harus Bebas. memilih. Ya, bebas ya. Tidak memilih pun itu pilihan. Itu kehendak bebas juga. Tidak memilih itu pun pilihan gitu. Ya, yang namanya bebas itu bisa kemana-mana. Kalau saya gambarkan seperti sudut ya, seperti sudut apa itu derajat ya, derajat sudut gitu ya.
kalau tepat itu ininya presisinya tepat 0 gitu ya. Tapi meleset sedikit satu derajat itu kan itu sudah meleset. Apalagi 180 derajat ya dari utara ke selatan. Nah, itu kan sangat bebas aja gitu dalam suatu lingkaran mau ke arah manapun bebas. Nah, begitu juga kehendak bebas yang Tuhan ciptakan. Mau ke arah manapun bisa gitu. Apakah sedikit meleset, apakah sangat meleset? Ya namanya bebas ya bebas gitu. Jadi dari mana bisa punya ide seperti itu? Dari hikmatnya dan kehendak bebas yang tidak diarahkan untuk tunduk pada Allah. Kalau aku bisa, ya namanya bebas. Tuhan menciptakan makhluk dengan kebebasan. Justru disitulah kasih Tuhan dan resiko yang harus Tuhan ambil untuk menciptakan makhluk yang bisa mengasihi dia, tetapi juga bisa mengkhianati dia. Tuhan mau loh, dan Tuhan rela loh untuk menciptakan makhluk yang bisa mencintai dia dengan maksimal ataupun mengkhianati dia dengan maksimal. Tuhan bukan menciptakan makhluk seperti robot yang bisa dikontrol, di-remote, tapi akhirnya tidak bisa berinteraksi. Nah, keunikan makhluk roh adalah bisa berelasi dengan penciptanya. Itulah kemuliaan kita kalau kita bisa berelasi dengan Sang Pencipta. Gitu kan. Ya, oke, itu saja. Ya, Riz, saya ingetin lagi. Jadi malaikat itu salah satu penghuni surga. Ya, setelah itu ada serafim, ada kerubim. Setelah itu kita mesti lihat ada apa lagi? Ada hilal bin Sa'ar. Malaikat itu utusan. Jadi disuruh oleh Tuhan. Apakah Lucifer termasuk utusan? Tidak ada di dalam Alkitab referensi yang mengatakan bahwa dia utusan, tapi dia dikatakan sebelumnya dia makhluk surgawi. Dia makhluk surgawi. Tafsiran yang lain tubuhnya penuh dengan batu permata, tafsiran yang lain dikatakan penuh alat musik. Abaikan itu. Dia Ya, salah satu makhluk surgawi yang agung. Kenapa disebut anak-anak Allah? Kenapa disebut anak Allah? Karena segala sesuatu yang berasal dari roh Allah itu anak-anak Allah. Tapi apakah dia layak disebut anak-anak Allah? Enggak, karena dia udah jatuh. Bahkan dia tidak bisa lagi. Ya, bukan hanya Bene Elohim, tapi dia tidak bisa lagi menyandang gelar bintang timur. Demikian. Ya, lanjut. ya, ya. Mumpung bahas tentang roh Allah tadi, ini saya bacain dulu pertanyaan dari Kak Boy ya. Kalau roh itu berasal dari Allah, mengapa roh manusia diingininya dengan cemburu? Sedangkan Lucifer mungkin tidak, mungkin ada lanjutannya gitu ya Kak Boy. Boy mesti ngelihat bahwa tujuan manusia, gemes juga ya. Misalnya gini, Boy punya anak buah yang betul-betul ilmunya dikasih ke dia 100%. Tetapi masalahnya kapasitasnya dibuat besar, terus kemudian seluruh ilmunya, tetapi dia tidak mencapai target yang Boy harapkan. Maksud saya seperti ini. Tujuannya manusia diciptakan Tuhan kan untuk ngalahin iblis. Kan orang-orang masih bisa, orang-orang berani berkata, untuk memuji dan menyembah. Enggak, untuk mengalahkan iblis. Jadi diciptakan istilahnya build for, misalnya dibangun oleh Tuhan untuk apa? Itu keagungan manusia di situ. Makanya dari itu, roh yang dari Allah itu diingininya dengan cemburu. Itu punyaku, pergunakanlah dengan baik. Itu loh maksud saya. Mungkin Kak Ane mungkin dapat pandangan lain. Kalau saya lihatnya dari situ. Kita lihat konteksnya ya. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini Yakobus ini lagi nasehatin, lagi marah-marah ya, lagi ngomel ya. Dari mana datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh, kamu iri hati. Jadi dia lagi ngomel-ngomel ya. Atau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, ayat yang keempat saya singkat aja ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ya, jadi dia lagi ngomel-ngomel sama jemaat yang tidak setia, yang suka bertengkar, yang penuh hawa nafsu, ya gitu ya, suka berkelahi, ya. Nah, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan, percintaan dengan dunia ini tidak setia dan mencintai dunia? Tidak setianya sama siapa ya? Sama Tuhan, sama Allah, sama Yahweh. Mencintai siapa? Dunia.
Kalau kamu nggak setia, kamu mencintai dunia, kamu musuh Allah. Nah, jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, kekasih dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa yang menjadi kekasih dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Makanya di sini roh yang ditempatkan dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Jadi Tuhan itu cemburu kalau kita mencintai dunia ini, sebab Tuhan ingin supaya kita mencintai dirinya. Ya, karena kalau kita mencintai dunia, kita terhilang selama-lamanya. Sedangkan Allah ingin kita kembali berkumpul di dalam kerajaannya, berkumpul makan semeja dengan Dia dalam kemuliaan kekal gitu. Nah, itu sih konteksnya. Makasih. Silakan lanjut. Oh, Eris Fris. Oke. Boy bisa bacakan dari Semi. Joyce atau Semi? Semi. Apakah keberadaan Yesus dan Hilal bin Sakhar itu di saat sebelum berdosa itu adalah sama? Karena sama-sama disebut anak Allah. Ya, semuanya anak-anak Allah. Semua ya yang berasal, ya semua roh yang berasal dari Bapa itu disebut Bene Elohim, ya, anak-anak Allah. Tapi Maksud permasalahannya, Semi adalah wewenangnya Kak. Maksudnya secara Jabatan. struktural atau jabatan, ya betul lah, jabatan atau hierarkinya gitu loh Kak. kalau ini sih enggak sih Sam. Nanti soalnya nanti bisa muncul yang ketiga. Apakah Yesus ada lebih dahulu dibandingkan Hilal bin Nah Sahar? itu. Itu kuncinya. Jawabannya tidak. Hilal bin Sahar duluan. Gitu. Tuh, nah, lanjut ya. Mungkin ini yang di tengah Kak Son. Jadi sifat seperti apa yang membedakan Yesus sebagai anak Allah dan Hilal bin Sakhar sebagai anak Allah? Ya, Ya tadi hubungannya dengan hierarki tadi loh Kak. ya sebenarnya ya pada saat mereka sebagai anak Allah ya mereka ya ingat ya, pada saat sebagai anak Allah ya mereka berlaku sebagaimana anak, punya ketaatan, punya kesetiaan gitu loh. Tapi ketika satunya memberontak ya dia sudah tidak lagi bisa disebut sebagai anak Allah. Itu aja sih, sederhana di situ. Perbedaannya gini ya, kalau menurut saya gini, di Alkitab itu dikatakan gini ya, aku hendak naik ke atas gunung Allah, aku hendak menyamai bintang-bintang Allah, aku hendak. Hendak itu kan niat hati, motivasi, niat hati. Belum tentu sudah terjadi di hati ya. Ya jadi dosanya, saya suka bercanda, dosanya Lucifer itu apa sih? Kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Tapi dia ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, itu. Sedangkan Yesus dikatakan dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang harus direbut. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, itu perbedaannya. Ya. Sifat apa yang membedakan itu tadi? Dari 2 ayat itu tadi. Terima kasih. Oke. Kasih saya bisa menerima yang itu Kak. Cuma yang tadi loh, Hilal sama Yesus secara kekekalan ya Kak ya. Gini. Oke. Nama Yesus baru ada di Perjanjian Baru. Oke. Di Perjanjian Lama itu semua penampakan Allah itu kan teofani. Nah, apakah itu Yesus? Tidak pernah dijelaskan di Perjanjian Lama. Memang ada nubuat ya di dalam Daniel yang lanjut usianya menyerahkan kekuasaan kepada anak manusia. Nah, tetapi kapan kekuasaan itu diserahkan? Kan ketika Yesus sudah bangkit, segala kuasa di bumi dan di surga ada dalam tanganku. Itu adalah suatu nubuat yang harus dipenuhi oleh Yesus, dan memang akhirnya dipenuhi. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diserahkan ke dalam tanganku. Itu kapan? Ketika dia bangkit. Nah, nubuat itu bukan suatu kepastian yang akan terjadi ya. Maksudnya gini, itu akan terjadi tapi personalnya itu siapa? Itu kan belum tentu. Kayak misalnya gini, Yusuf itu dapat nubuat. 11 bintang, bulan dan matahari tunduk kepadanya, atau 11 ikat gandum tunduk kepadanya. Tetapi
apakah Yusuf ini bisa menyelesaikan nubuat itu? Kalau misalnya dia tergoda dengan tante Potifar, atau misalnya dia tidak jujur di rumahnya Potifar, dan lain sebagainya. Tidak akan terjadi. Mungkin Tuhan akan memilih orang lain untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya kan, untuk mengangkat derajat ya, untuk membawa orang Israel ke Mesir, bukan membebaskan itu bagiannya Musa, untuk membawa orang Israel ke Mesir dan mengangkat derajatnya mereka, itu mungkin Tuhan bisa pakai yang lain lagi gitu kan, kalau Yusuf tidak dan kalau nubuat itu tidak terjadi, tentu tidak akan ditulis di Alkitab. Karena Alkitab kan ditulis, tidak semua peristiwa di dunia ini ditulis. Katanya Yohanes, kalau semua harus ditulis ya dunia ini tidak akan cukup untuk mencatat semuanya itu gitu. Ya, nah jadi praeksistensi Yusuf di perjanjian lama Yesus di perjanjian lama itu tidak dijelaskan secara gamblang, tetapi kejatuhan setan di perjanjian lama itu dijelaskan. Nah, mungkin itu aja dulu. Nanti kalau bicara soal Yesus, kita masuk ke topik kristologi. Panjang sekali itu. Oke, Saya pun sampai diterima keram dulu. otak. Siap, Kak. Terima kasih. Ya. Lanjut, Kak Oke, Boy. Kak Son, apa mungkin pernyataan saudara sepupu itu sebetulnya melihat kejatuhan iblis waktu dilemparkan ke bumi, kan seperti kilat atau cahaya. Makanya mereka menafsirkan setan diciptakan dari cahaya. Oh, itu hanya menunjukkan kecepatan saja. Hanya menunjukkan kecepatan. Jadi luar biasa ya memancar. Kalau kilat kan memancar ya, kejatuhan secepat itu maksudnya. Seperti kilat ya. Tentu yang dimaksud bukan cahayanya. Karena pada saat itu orang-orang pada zaman itu belum mengerti kecepatan cahaya. Tetapi yang dikatakan secepat itu. Kilat itu kan jeder langsung nyentuh tanah. Seperti itu. Jadi kalau itu ide dari tetangga sebelah mengatakan bahwa setan itu dari api, sepertinya bukan. Ya. Kak Son ngerti nggak mereka ngajar apa? Nggak ngerti karena bukan iman saya. Gitu. Terima kasih. Tuhan berkati. Lanjut. Ini pertanyaan dari Kak Joshua. Saya baca dulu di 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Pertanyaannya lebih ke arah Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Jadi, apakah kerubim juga termasuk tempat atau tata Allah, Kak Son? Oke, Boy tolong bacain kalau di situ ada King James, tolong dibacain. And Hezekiah prayed in the presence of Before the Lord. before the Lord and said, "O Lord God of Israel, which dwelt between the cherubim, thou art the God, even thou alone, of all the kingdom of earth, thou hast made heaven and earth." Satunya di atas, satunya between. Di antara. Jadi dia tidak bertahta, dia tidak menjadikan kerub itu sebagai tahtanya. Tidak. Tetapi tahtanya Tuhan ada di sekitar kerub itu. Ya, itu saja. Dari Kak Roland ini, mau tanya tadi di PowerPoint awal tentang malak, itu ditulis kalau nggak salah, malaikat bisa bermakna utusan yang bisa dikenakan kepada manusia. Tapi di selanjutnya dikatakan manusia bukan malaikat dan malaikat bukan manusia. Jadi gimana yang awal itu, Kak Son? Oke, kita lihat dulu ya Wahyu ya. Ya, Wahyu. Nih senang sekali. Nah, Wahyu 2 ayat 1 ya, kepada 7 jemaat itu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya. Malaikat itu kata malak itu berarti utusan. Itu bicara mengenai makhluk surgawi yang namanya malaikat. Tetapi kata malaikat sendiri bisa jadi utusan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada utusan Allah, yaitu gembala jemaat di Efesus. Ngerti ya jadinya ya. Jadi arti malak itu juga bisa diartikan sebagai utusan. Ya. Misalnya kita juga dengar ada orang lain, "Aduh, kamu tuh seperti malaikat yang menolong hidupku." Contohnya seperti itu. Jadi selanjutnya manusia bukan malaikat dan malaikat bukan manusia. Jadi bagaimana penjelasan yang awal itu, Kak? Jadi kalau dikatakan sebagai utusan itu sebagai apa? Itu sebagai kata pengganti untuk gembala, untuk utusan atau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan
atau dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dipakailah kata utusan. Demikian. Ya, jadi kalau disebutkan berarti kata malaknya itu bisa dikenakan juga kepada manusia, tetapi makhluknya, makhluk malaikatnya bukan manusia, dan makhluk manusia bukan makhluk malaikat. Seperti itu ya Kak Son ya. Kalau di Perjanjian Baru namanya angelos atau angelos ya. Kalau di Perjanjian Lama namanya malach. Tetapi artinya satu makhluk surgawi, yang kedua bisa jadi utusan atau gembala. Nah, satu pertanyaan lagi dari Karolan ini biar lengkap. Perbedaan malak seperti Gabriel dan Lucifer. Kenapa kok Gabriel nggak bisa jatuh dalam dosa, Kak Son? Oke. Saya lengkapin aja. Apa perbedaan malak seperti Gabriel, Mikael, dan Lucifer? Karena Mikael jangan dihilangin. Gabriel pun punya kehendak bebas. Mikael pun punya kehendak bebas. Tetapi yang dasar, yang milih untuk dia jatuh adalah siapa? Lucifer. Ya, Gabriel tidak jatuh dalam dosa walaupun punya pilihan. Ya, Gabriel punya kesempatan, tapi dia tidak memilih. Makanya pengajaran mengenai kehendak bebas ini satu ketika Kak Ana tolong diajarin Kak Ana kalau sudah selesai rangkaiannya, ya bibliologinya ada satu khusus sesi untuk kehendak bebas. Setan pun punya kehendak bebas, lah manusia loh. Dibilang kita nggak punya kehendak bebas, kan aneh jadinya. Oke. Sudah Ya, pernah disinggung rasanya Kak, sudah pernah disinggung. soal kehendak bebas ini. Jadi kan yang menjadi masalah itu kan keputusan untuk mempergunakan kehendak bebasnya itu. Itu sudah pernah dikupas itu Iya. sama Kak Ana. Loh, ini lanjutannya pertanyaannya Kak Sam. Kak Sam itu kalau tanya nakal soalnya. Huh? Kalau malaikat memiliki perasaan, apakah berarti bisa jatuh cinta seperti manusia? Karena malaikat juga ada jenis kelamin perempuan juga. Iya, malaikat karena ada jenis kelamin perempuan juga di Zakaria, itu ada malaikat jenis kelamin perempuan. Itu yang saya tidak berani untuk kupas, untuk kulak-klik di situ karena belum jelas saya. Tetapi memang ada jenis malaikat yang berjenis kelamin perempuan, bisa jatuh cinta. Dia itu dirancang untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Sekali lagi, tidak ada catatan manusia kawin mengawinkan di antara malaikat. Ya, tidak ada catatan untuk kawin mengawinkan. Berarti diduga malaikat tidak punya sperma atau ovum. Maka dari itu setan tidak bertambah banyak karena kan roh jahat tidak bertambah banyak. Karena kalau roh jahat nih nafsunya kan gede, pasti banyak anak. Kalau punya sperma, punya ovum. Berarti penciptaan malaikat itu terjadi di waktu itu ya? Tidak mungkin sekarang ini Tuhan juga menciptakan malaikat ya? Enggak, jumlahnya tetap kok, Sam. Jumlahnya tetap. Jadi 1/3 itu sepertiga ikut iblis, ikut setan, itu sudah tidak bertambah lagi ya, kuotanya segitu itu. Ya. Nah, Oke. sementara yang ikut Tuhan, ikut Yahweh itu 2/3. Lanjut ya. Oke. Berarti setan mencobai roh jahat merasuki ya Kak Son, betulkah Ya, begitu? betul. Makanya setan mencobai. State of mind-nya beda sudah mainnya. Roh jahat merasuki. Tetapi mencobai itu, merasukinya itu di pikiran. Itu yang paling berbahaya. Jadi kalau manusia diciptakan masih gambar belum rupa, kenapa di Kejadian 5 ayat 1 disebutkan bahwa manusia diciptakan menurut rupa Allah? Di Kejadian 5 ayat 1, manusia itu diciptakan, tetapi kesegambarannya itu dibuat, bukan diciptakan. Nah, in the likeness of God, demut atau keserupaan, ya, made he him. Made ini adalah asah, sedangkan cipta itu bara. Ya, jadi Tuhan itu ketika menciptakan manusia itu dibentuk, ya, dibentuk. Jadi cipta itu langsung ada, tetapi pembentukan itu melalui proses. Nah, di sini sama, dibentuknya manusia menurut gambar Allah. Nah, sama dengan Kejadian 1 ayat 26-27. Ya. Ayat 26, marilah kita membuat, ya, membuat asah manusia menurut gambar dan rupa.
Nah, jadi kalau ada kata rupa, pasti bukan diciptakan, tetapi dibentuk. Karena untuk proses pembentukan manusia itu melibatkan Allah dan manusia. Dan juga para heavenly being, ya, para malaikat bisa, ya. Tetapi yang utama adalah melibatkan pembentukan manusia untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah, itu melibatkan Allah dan manusia. Nah, kita lihat di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan bara manusia menurut gambarnya, ya. Jadi ketika manusia diciptakan di bara ini ya, bara itu langsung. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Allah itu tidak langsung. Asah dibentuk, ya. Nah, sama kan di sini di Kejadian 5 ayat 1, ya. Di Kejadian 5 ayat 1, manusia itu pada waktu diciptakan dibentuk oleh Allah. Ya. Dibentuk. Jadi penciptaan menurut gambar Allah itu langsung terjadi, tetapi pembentukan menurut rupa Allah itu proses seumur hidup manusia. Ya, tidak langsung terjadi pada saat itu. Oke. Selanjutnya. Siap. Kason ada pertanyaan lagi. Ini terkait dengan iblis tadi, Lucifer, yang biasa Lucifer ini pada dasarnya dia ingin mengkudeta tahtanya Yesus atau mengkudeta tahtanya Bapa ya? Si Lucifer itu mengincar tahta Allah. Mengincar tahta Allah, bukan Yesus. Seperti itu. Ya, itu aja Sam. Ini sudah makin malam ini. Sudah, pertanyaannya habis, Sudah habis. Kak Son. Baik, kalau begitu. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.